Ini adalah desa paling aneh yang pernah saya lihat. Karena di sini, sama sekali tidak ada hal-hal merah yang diizinkan untuk muncul. Bahkan bunga merah yang baru tumbuh, harus segera dicubit, dan kemudian dikubur di dalam tanah untuk dibersihkan. Jika tidak, itu akan menarik monster yang mengerikan. Ternyata di desa terpencil ini, ada legenda mengerikan yang beredar. Legenda itu mengatakan bahwa jauh di dalam hutan, ada sekelompok monster mengerikan yang tinggal di hutan. Mereka menyukai warna merah tetapi membenci warna kuning. Begitu sesuatu yang berwarna merah muncul di desa, mereka akan membunuh semua penduduk desa. Oleh karena itu, kepala desa dan para tetua membuat perjanjian dengan para monster. Aturan pertama adalah bahwa tidak ada benda merah yang boleh muncul di desa. Aturan kedua adalah tidak ada seorang pun di desa yang boleh keluar rumah. Aturan ketiga adalah bahwa pada awal setiap tahun, beberapa daging harus dipotong dan dibuang ke hutan. Setiap orang selalu menepati perjanjian tersebut. Desa ini juga telah tenang selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, kedamaian ini dirusak oleh orang bodoh. Dia memegang buah merah yang unik dari hutan yang dalam. Malam itu juga, para penduduk desa di rumah menemukan monster merah telah menyelinap ke desa. Dia bergegas membunyikan bel alarm untuk memperingatkan semua orang bahwa monster itu datang. Mendengar suara makhluk itu, para penduduk desa berlari ke rumah mereka. Dalam keadaan darurat, mereka setiap rumah di bawah rumah, membuat ruang bawah tanah. Mike, yang sedang pulang ke rumah, melihat anak-anak yang tidak ditemani, bergegas untuk mengirim mereka kembali ke rumah, dan membantu penduduk desa lainnya untuk menutup jendela dan pintu. Tapi dia sendiri terlambat untuk lari, hampir ditemukan oleh monster itu. Sementara itu, Mona dengan cemas menunggu Mike, karena dia adalah orang buta. Jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk mencoba membiarkan Mike melihat. Tapi bukannya menunggu Mike, menunggu monster itu. Monster itu akan menerkam Mona. Pada saat kritis Mike tiba tepat waktu, menarik Mona ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Semua orang berkerumun bersama untuk melihat ke tanah, berdoa agar monster itu bisa segera pergi. Jadi kami bersembunyi di bawah tanah untuk bermalam. Keesokan paginya monster itu akhirnya pergi, tapi di pintu setiap rumah, ditinggalkan dengan tanda merah. Sudah jelas bahwa monster itu mungkin akan kembali. Kepala desa buru-buru memimpin orang-orang untuk melemparkan sepotong besar daging ke tepi hutan, meminta perdamaian dengan monster itu. Tetapi pada malam hari, sesuatu yang mengerikan terjadi lagi.